Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu baik, dan yang paling penting adalah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali, saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program Cahaya Pagi yang tentunya akan mengupas tuntas lebih dalam seputar permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan kita akan menghubungkannya dalam sisi syariat Islam. Dan saya tidak sendiri, sudah bersama saya ada Ustadz Abdurrahman Zahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini kita akan membahas seputar tentang hutang piutang. Ini rasanya itu dalam keseharian kita tidak bisa terlepas dari hutang piutang ya Ustadz. Baik mau ada yang memberikan hutang atau ada yang meminjam uang, ini udah jadi kebiasaan sehari-hari. Tapi yang jadi pertanyaan nih, kalau dihubungkan dari sisi syariat Islam, sebenarnya hutang piutang dari sisi Islam itu sebagaimana pentingnya sih Ustadz? Silahkan. Jadi hukum asal hutang piutang itu diperbolehkan asal ada perlunya. Ya. Jadi jangan sampai kita berhutang untuk kepentingan-kepentingan yang memang kita tidak memiliki keperluan di sana, begitu kan? Oleh karena itu di antara doa Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan dari hutang piutang. Nah, jadi Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terhindarkan dari terlilitnya hutang. Karena siapa sih orang yang pengen punya utang, begitu kan? Oleh karena itu di antara kata Nabi Muhammad SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian takuti diri kalian sendiri setelah kalian mendapatkan keamanan. Maksudnya apa? Kalau kita memang bisa untuk tidak punya hutang, lebih baik tidak punya utang, kan begitu? Kalau kita memang pengen punya utang, usahakan hutang tersebut memang betul-betul untuk kepentingan yang penting sekali, artinya untuk kebutuhan primer kita, bukan untuk kebutuhan sekunder kita, apalagi kebutuhan tersier kita. Aduh, wah ini parah sekali kan, sehingga jangan sampai kita gelisah gitu kan, karena orang kalau punya hutang itu gelisah, pasti nggak tentram, betul. Pikirannya hutang terus. Terlebih lagi kalau kita punya hutang dan kita belum sempat bayar, keburu meninggal nih, maka jiwa kita tertahan. Nah, kita tertahan untuk bisa masuk surga, tertahan dulu. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan hutang ketika kita meninggal dunia. Demikian. Nah, yang jadi pertanyaan saya misalnya kayak gini. Tadi kan Ustadz bilang tuh jiwanya tertahan nih kalau belum membayar hutang. Tapi bagaimana jika ada seseorang nih Ustadz yang selama masa hidupnya dia sudah berniat dan berusaha sekeras mungkin untuk melunasi hutang piutangnya. Tanpa terasa ternyata dia meninggal dunia. Tapi niatnya sudah banget nih, sudah berusaha keras. Nah, kalau seperti itu gimana Ustadz hutangnya? Tetap dihitung hutang atau seperti apa? Iya. Jadi memang ini adalah hak sesama manusia ya. Jadi kalau kita pisahkan, ada hak kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, adapun hak kita bersama sesama manusia. Jadi kalau hak kita bersama Allah itu tergantung dari istighfar kita. Misalkan kita ada sholatnya bolong-bolong atau puasanya bolong-bolong, ini kan hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hutang piutang, kita pernah menzalimi sesama manusia, ini hakikatnya kepada sesama manusia itu sendiri. Dan hakikatnya daripada keridhaan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya utang, kemudian kita sudah berniat untuk bayar, kemudian orang yang dihutanginya dia ridho, dia nggak ridho nih. Nah maka kita bertemu di akhirat sama dia, kemudian nanti kita di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang sidang langsung. Nah, Allah yang sidang langsung, kamu dulu punya utang, kenapa tidak bayar? Demikian. Jadi nanti keputusannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun memang dia punya niat baik ketika itu, yang memang dia tidak menunda-nunda pembayaran, karena kata Nabi Muhammad SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang punya kesempatan, punya uang untuk bayar hutang, tapi dia tunda-tunda terus, dia mangkir terus, atau dia memang sudah dari awal niat nggak bayar, maka ini adalah kezaliman. Ya, kezaliman ini dosanya sangat besar sekali. Jangan sampai kita punya hutang, kita niat nggak bayar. Ya, jadi hukum asalnya kalau kita sudah punya niat untuk bayar dan kita memang tidak bisa bayar, maka nanti kita disidang bersama orang yang kita hutangi tersebut, kemudian nanti keputusannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Oke, nah Ustadz kalau tadi ini sebenarnya kalau misalnya nih ada ahli warisnya. Ahli warisnya itu punya kewajiban nggak sih Ustadz untuk melunasi hutang-hutang dari si mayit ini sendiri? Gimana Ustadz? Iya, jadi memang hukum asalnya kalau seorang mayit meninggal dunia, itu dia tidak boleh dibagikan harta warisnya terlebih dahulu sebelum hutangnya dilunasi dulu dari uang peninggalannya. Jadi uangnya misalkan ada 100 juta, kemudian dia punya utang 50 juta. Maka sebelum dibagikan kepada ahli waris, 50 juta tersebut dibagikan dulu untuk hutang-hutangnya.
dilunasi dulu hutang-hutangnya. Kemudian untuk tahjiz, untuk proses pemakamannya, pemandiannya, kebutuhan beli kain kafannya, itu pun harus diurus dari uang peninggalan terlebih dahulu, kemudian barulah dibagikan kepada ahli waris. Adapun kalau misalkan dia nggak punya harta warisan sama sekali, gimana? Ahli warisnya nggak si mayit ini nggak punya harta sama sekali, warisan yang ditinggalkan kepada ahli warisnya, maka hukum asalnya si anak dan cucunya atau ahli warisnya ini memang tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan utang daripada si mayit. Ya, hukum asalnya demikian. Tapi dalam adabnya, seorang ahli waris yang membayar hutang daripada si mayit, ini hukumnya disunahkan. Sehingga ini bagian daripada berbakti kepada si mayit. Dan itu ternilai sebagai sedekah. Demikian. Oke. Ustadz, kalau bicara tentang hutang piutang, ini biasanya tata bahasa berhutang antara orang dekat sama orang lain itu agak berbeda. Misalnya, kalau saya berhutang sama orang lain, saya pinjam dulu ya uangnya Rp100.000. Tapi kalau saya nih bicara sama ibu saya, Bu, saya pakai ya uangnya Rp100.000. Itu sama-sama pinjam uang tuh Ustadz sebenarnya. Tapi kalau saya bahasanya nih dengan bahasa santai gitu ke orang-orang terdekat, seperti itu terhitung hutang nggak sih Ustadz? Iya. Jadi ya memang yang dianggap itu bukan katanya. Ya, jadi kalau perkataan itu tidak dianggap selama maksudnya berbeda, begitu ya. Kalau kita bilang saya pakai dulu ya, tapi niatnya emang pengen ngutang, pengen dipakai buat minjem gitu kan. Nah, meskipun kata tersebut yang digunakan bukan saya minjem dulu ya, tapi saya pakai dulu ya, itu berkonsekuensi akad hutang piutang. Jadi karena dalam istilah kaidah fikih adalah al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadi wal mabani. Jadi yang dilihat adalah tujuan dan konsekuensi daripada akad tersebut. Contoh, kalau Mbak Reni saya minjem pulpen ya, hakikatnya itu kan saya make tintanya kan, betul, bukan minjem. Karena kalau minjem itu dia harus dibalikin sesuai dengan kondisi sebelumnya. Ketika saya minjem pulpen, itu hakikatnya tintanya berkurang kan? Iya. Hakikatnya saya minta tinta, bukan minjem pulpen. Nah, itulah hukum asal Islam itu demikian. Sehingga hukum asalnya kalau kita bilang saya pakai dulu ya. Nah, ini hukum asalnya kita minjem. Jadi sesuai dengan pemahaman daripada kedua belah pihak. Kedua belah pihak paham maksudnya adalah minjem. Ya udah, maka dihukumi minjem. Meskipun kata yang digunakan di situ bukan hutang piutang. Oke, saya jadi punya satu pertanyaan nih Ustadz. Kalau misalnya istri ke suami kadang-kadang seperti ini Ustadz, misalnya istrinya tuh tahu rekening suaminya di mobile banking, terus istrinya tanpa bilang sama suaminya gitu, transfer langsung ke istri. Kalau kayak gitu gimana Ustadz hitungannya? Iya, jadi hukum asalnya memang istri ini boleh mengambil harta suami sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan itu pun kalau belum diberi nafkah oleh suaminya. Jadi hukum asalnya istri tidak boleh mengambil harta suami kalau misalkan itu bukan kebutuhan dia. Dia nggak boleh asal ngambil harta suami misalkan untuk shopping, untuk kebutuhan tersier gitu ya. Jadi hanya untuk kebutuhan primer saja. Untuk makan, untuk kebutuhan sandang dan pangan, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan dia mengambil hartanya di luar daripada kebutuhan primer, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan harta suami untuk kebutuhan yang lain, dan kita sudah diberikan nafkah oleh suami kita misalkan, maka haruslah izin terlebih dahulu. Tidak tetap dihitung hutang berarti? Iya, tergantung. Ketika itu dia niatnya apa? Niatnya minjem kah? Kalau dia niatnya minjem, kemudian ditanya lagi kepada suami. Suami mengikhlaskan nggak? Kalau suami tidak mengikhlaskan, maka terhitung sebagai hutang piutang. Demikian. Baik. Dan kali ini kita sudah akan langsung terhubung terhadap pemirsa Cahaya Pagi yang akan bertanya secara langsung oleh Ustadz Abdurrahman Zahir. Ini saya akan langsung menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Reni. Halo, dengan siapa? Saya Gita. Oke, baik Mbak Gita. Silahkan langsung bertanya, silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Reni. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Beberapa waktu lalu saya kan pernah meminjam uang secara manual dan online. Nah, saya waktu itu pinjam 2 juta, tetapi yang saya terima hanya 1,7 juta. Berarti kan itu tidak sesuai dengan yang saya pinjam karena dipotong administrasi dan lain-lain Pak Ustadz. Padahal saya membayar hutangnya sebesar 2 juta. Kalau seperti itu gimana sih Pak Ustadz dalam pandangan Islam?
Oke, baik. Silahkan Pak Ustadz langsung dijawab. Ya, jadi kalau kita lihat dari kasusnya penanya ini adalah dia meminjam uang di pinjaman online ya. Betul. Di pinjaman online. Jadi hukum asalnya memang pinjam meminjam itu kan diperbolehkan apapun medianya begitu ya. Online kah, offline kah. Tapi hukum asalnya kalau kita lihat pinjaman itu tidak boleh dipersyaratkan ada kelebihan di dalamnya. Jadi kalau misalkan pinjamannya 2 juta, maka harus dibayarkan 2 juta lagi. Tidak boleh dibayarkan 2 juta 100 atau 2 juta 200 ataupun kurang pembayarannya misalkan ya. Jadi itu tidak dibolehkan karena tambahan yang dipersyaratkan dalam hutang piutang itu tergolong sebagai riba. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Sesungguhnya setiap hutang piutang, manfaat yang dihasilkan daripada hutang piutang itu tergolong kepada riba. Jadi kalau misalkan tambahannya tidak dipersyaratkan di awal, itu boleh. Saya misalkan punya utang nih sama Mbak Reni, utang 2 juta. Kemudian ketika saya bayar, saya tambahin 2 juta 100. 100 ribunya buat hadiah. Ini diperbolehkan. 100 ribunya tergolong sebagai hadiah. Nah, karena tidak dipersyaratkan di awal. Baik, seperti itu Mbak Gita. Bagaimana Mbak Gita? Sudah cukup Mbak Reni dan Pak Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Gita, sehat selalu tentunya. Pak Ustadz, ini karena kita sudah ada di penghujung acara, mungkin boleh diberikan saran bagi para seluruh pemirsa Cahaya Pagi seputar tentang hutang piutang. Silahkan Pak Ustadz. Ya, pemirsa Cahaya Pagi dimanapun Anda berada, tentunya dalam hutang piutang ini ada adab dan ilmunya. Jangan sampai kita pengen hutang, kemudian kita tidak tahu adab dan ilmunya. Di antara bagi si pemberi hutang adalah ketika dia meminjamkan uang kepada orang lain, hakikatnya dia telah berbuat baik. Jadi kalau ada orang butuh, kemudian kita berikan pinjaman, itu kita terhitung sebagai sedekah. Meskipun kita tidak niat sedekah, terhitung sebagai sedekah. Karena hutang piutang dalam Islam itu masuk ke akad sosial. Dia akad sosial di mana kita bisa mendapatkan pahala di sana. Karena kita membantu orang yang sedang kesusahan. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, min muslimin yuqridu musliman qardan illa kasadaqatiha marrah. Tidaklah setiap seorang muslim yang meminjamkan kepada orang lain hutang, kemudian dia belum membayarnya, kemudian kita tangguhkan hutang tersebut, itu seperti sedekah begitu. Meskipun kalau misalkan dia bayar pun itu terhitung sebagai sedekah. Tapi bagi si yang hutang, ini pun harus ada adabnya. Jangan dia menunda pembayaran hutang kalau dia sudah mampu. Sehingga jangan sampai kita mati dalam keadaan masih memiliki hutang piutang yang belum terbayarkan. Demikian. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Sama-sama. Pada hari ini seputar tema kita hutang piutang. Dan insya Allah kita akan membahas seputar tema-tema lainnya di episode yang mendatang.